warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 kelas akuntan 92 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Implikasi penutupan Taman Gurindam 12 akibat pandemi COVID-19 terhadap perekonomian pedagang kaki lima dan pelaku usaha kecil mikro lainnya. Saya Henry. Perkenalkan, nama saya Jundi Pratama. Nama saya Melisa. Nama saya Seria Amanda. Rumusan masalah 1. Bagaimana kondisi ekonomi pembangunan Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? 2. Bagaimana kondisi ekonomi pembangunan di Tanjung Pinang sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? 3. Bagaimana keadaan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Taman Gurindam 12? 4. Apa saja solusi agar pedagang kaki lima tetap bertahan dan berjualan di kala pandemi COVID-19? Tujuan penulis: 1. Mengetahui kondisi ekonomi pembangunan Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. 2. Mengetahui kondisi ekonomi pembangunan Tanjung Pinang sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. 3. Mengetahui keadaan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Taman Gurindam 12. 4. Mengetahui solusi agar pedagang kaki lima tetap bertahan dan berjualan di kala pandemi COVID-19. Latar belakang: pandemi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Pandemi ini bermula pada saat seorang pasien di Wuhan, Cina menunjukkan gejala terinfeksi virus SARS-CoV-2, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2019. Virus SARS-CoV-2 atau sering disebut virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini sangat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi pada tahun ini. Saat ini virus corona telah menyebarkan ke berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah turunnya minat konsumsi baik di lingkungan rumah tangga maupun lingkungan pemerintah. Pada era pandemi corona virus saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang. Ekonomi merupakan faktor penting di kehidupan manusia. Kehidupan keseharian manusia dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Menurut Honoatubu, para pedagang kecil mengalami kerugian pesat dengan adanya wabah COVID-19 ini. Pembatasan aktivitas akibat COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional, menurut Hadi Wardoyo. Dengan adanya PSBB, maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk kurun yang relatif lama dan menimbulkan kerugian ekonomi. Jika PSBB diperpanjang atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar dan dapat diproyeksi berdasarkan perbandingan waktu dan luasan area. Kondisi ekonomi pembangunan Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia pada tahun 2019 diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15.833 triliun dan PDB per kapita mencapai 59 juta atau 4.100 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5% lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 4 2018 tumbuh 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,97%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 3 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74%.
Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen ekspor, barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Kemudian, kondisi ekonomi Indonesia setelah pandemi COVID-19 telah terjadi setahun, tepatnya pada bulan Maret 2020. Pemerintah menyatakan Indonesia terkonfirmasi infeksi virus corona. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan dampak yang sangat signifikan, baik secara kesehatan, kesejahteraan ekonomi. Pada saat pandemi COVID-19, laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diperkirakan mengalami penurunan negatif. Pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 2,97%. Pada kuartal 2 terkontraksi hingga 5,32%. Kuartal 2 merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 atau corona. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Memasuki kuartal 3 saat PSBB mulai dilonggarkan, kegiatan ekonomi mulai menggeliat. Kontraksi ekonomi mulai berkurang menjadi 3,49%. Pada kuartal 4, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi masih akan minus di kisaran minus 2,9% hingga minus 0,9%. Kondisi ekonomi pembangunan di Tanjung Pinang sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Tanjung Pinang sebagai ibu kota Kepulauan Riau memang memiliki daya tarik tersendiri dengan ditandai dengan beberapa objek wisata. Objek wisata ini salah satunya adalah Taman Gurindam 12. Selain menjadi objek wisata, Taman Gurindam 12 juga merupakan tempat mata pencaharian bagi para pedagang kaki lima. Namun, setelah adanya pandemi COVID-19, Taman Gurindam 12 dan usaha kecil mikro lainnya menjadi tempat mata pencaharian menjadi sepi dikarenakan hal berikut. Yang pertama, adanya razia dari tim Satgas Covid Tanjung Pinang yang menyebabkan masyarakat ketakutan untuk keluar rumah. Yang kedua, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 8 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%. Yang ketiga, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Yang keempat, kegiatan umum seperti kegiatan seni, budaya, olahraga, tempat hiburan, dan kegiatan sosial yang menyebabkan keramaian ditiadakan sementara waktu. Yang keempat, kegiatan warung makan, restoran, kedai kopi, dan sejenisnya tidak boleh makan di tempat. Profil Taman Gurindam 12. Nama bangunan ini yaitu Taman Gurindam 12 yang dibangun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang beralamat di Jalan Mengkuwa. Taman Gurindam 12 ini merupakan salah satu objek wisata yang baru saja diresmikan pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 19 September saat pembukaan MTQ ke-8. Di Taman Gurindam ini terdapat ikon baru yaitu Tugu Sirih. Hingga tahun 2020, alokasi dana untuk pembangunan Taman Gurindam 12 ini mencapai hingga senilai 428 miliar. Kemudian pada tahun 2021, pemerintah provinsi kembali mengalokasikan dana sebesar 28,5 miliar untuk meningkatkan kapasitas jalan lingkar di pesisir pantai Kota Tanjung Pinang. Tujuan dari pembangunan Taman Gurindam 12 ini yaitu yang pertama, diharapkan sebagai aset jangka panjang berbagai aspek terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, pembangunan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang mengingat minimnya objek wisata di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga pembangunan ini dirancang untuk mempercantik wajah ibu kota.
Keadaan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran Taman Gurindam 12. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menutup sejumlah tempat wisata di pusat ibu kota Provinsi Kepulauan Riau menyusul adanya peningkatan kasus COVID-19. Tempat wisata yang ditutup diantaranya Taman Gurindam 12 tepi laut. Taman Gurindam 12 sebelumnya ditutup merupakan tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, apalagi saat akhir pekan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima untuk berjualan meraup keuntungan. Ditutupnya lokasi Taman Gurindam 12 sangat berdampak besar bagi perekonomian para pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro lainnya yang berjualan di sekitar daerah tersebut, karena pendapatan mereka hanya berasal dari hasil penjualan sehari-hari di lokasi tersebut. Penutupan lokasi sementara ini membuat banyak pedagang kehilangan pembeli hingga kehilangan mata pencahariannya dikarenakan sepinya pengunjung. Seperti yang dialami Arif, salah satu penjual es krim di sekitaran Taman Gurindam 12. Sehari-hari pria berusia 30 tahun itu berjualan es krim, namun sejak COVID-19 mewabah sehingga Taman Gurindam 12 dan sekitarnya ditutup membuat omset Pak Arif sangat turun drastis. Yang biasanya bisa laku 100-150 gelas es krim saat taman masih dibuka, sekarang hanya 30-50 saja, Mas, ujar Pak Arif. Berikut adalah foto Taman Gurindam 12 sebelum dan sesudah ditutup. Cara pedagang kaki lima tetap bertahan dan berjualan di kala pandemi COVID-19. Menurut kami, inilah solusi atau saran yang mungkin dapat membantu para pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro kecil untuk bertahan menghadapi situasi yang saat ini terjadi. 1. Memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran di tengah himbauan menjaga social distancing. Media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang kamu miliki. Banyak UMKM di Indonesia yang saling membantu usaha satu sama lain saat ini, mulai dengan aktif menceritakan produk atau usahamu, memberikan promo, hingga meminta bantuan teman untuk mempromosikan usaha. Yang kedua, pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis sehingga pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal. Yang ketiga, rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Melihat kembali rencana anggaran biaya menjadi hal yang krusial di masa ini. Pemilik usaha harus dapat memilah pos anggaran mana yang menjadi prioritas dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi saat ini. Sekian presentasi hasil penelitian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.